Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan kami, pemirsa yang budiman. Diskusi kami pada kesempatan kali ini dalam acara Mar'i'of, mari kita ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ihsan, tentang kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk masyarakat, untuk kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kami mencoba berdiskusi masalah wudu. Dalam syariat Islam itu ada disyariatkan wudu, bersuci ya. Bersuci yang menggunakan air itu wudu adalah bersuci menggunakan air. Ini bagaimana syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya wudu? Monggo dengan narasumber kami Al Ustaz Fauzan dari Purwakerto. Monggo keterangannya bagaimana ini untuk masalah wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'da. Pada semua pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, mengenai masalah wudu, ini merupakan sesuatu yang sangat vital bagi kaum muslimin dan muslimat ketika akan melaksanakan suatu ibadah. Jadi ibadah itu gak akan sah kalau wudunya gak sah. Contohnya sholat, nek sholat gak bakal sah, nek wudunya ora sah. Eman-eman. Jadi ya kudu di ngerteni, kudu di ngajeni. Terus ajeng tawaf, ajeng sa'i, ngapa kudu suci? Mau Quran kudu suci. Jadi kudu diwudu. Mengenai masalah syarat rukun, yang pertama yang dibahas itu masalah rukun wudu. Rukun wudu yang pertama itu harus niat. Niat itu apa? Niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Jadi menginginkan apa? Ingin melakukan sesuatu itu harus dibarengi dengan melakukannya. Artinya ketika ada orang mau melaksanakan wudu, itu niatnya bukan ketika akan wudu, tapi ketika lagi wudu, yaitu ketika membasuh wajah. Nah, terus mengenai masalah niat, niat itu tempatnya itu bukan di lisan, tapi mengucapkan niat dengan lisan itu mendapat ganjaran sunnah. Oh, talaffuz bil lisan ya. Sunnah, talaffuz bil lisan sunnah untuk ganjaran. Nah, sedangkan tempat niat itu adanya di hati. Hati. Yang ngerti hati ya antara orang tersebut dengan Gusti Allah. Nah, jadi ketika orang melakukan niat, itu Allah sudah mencatat satu kebaikan. Nah, ketika dia melakukan niat kebaikan itu Gusti Allah langsung mengganjar dengan 10 kebaikan. Contohnya, saya punya rencana niat ingin memberikan sesuatu pada seseorang, sudah dicatat satu kebaikan, niat baik. Kemudian saya laksanakan memberikan, nah, itu sudah langsung mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kalau ada dasaran gini ya, ada dasaran hadis. Setiap sesuatu itu tergantung pada niatnya. Itu misalkan ada sesuatu yang ada dasaran sesuatu itu tergantung dari niatnya. Itu bagaimana, Ustaz? Oh iya, itu cara Arabi yo innamal a'malu binniyat. Mana? Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Menurut Imam Syafi'i, ora sah amal kebaikan la yasmu amal illa bi sihatin niat. Jadi niat itu ora sah. Nglakoni amal itu tidak sah nek ora disertai niat. Ngono. Jadi pentingnya niat. Jadi ya kaya pirang-pirang penggawean kaya penggawean dunya niku dadi penggawean akhirat sebab bagusnya niat. Sewalike kathah penggawean akhirat kaya salat, puasa, zakat. Liyane tapi iso dadi penggawean dunya tok ora angsal ganjaran nang akhirat besok sebab eleke niat. Berarti gini ya Pak Ustadz ya,
berarti kita sebagai masyarakat muslim harus bisa, harus mengetahui, harus pintar-pintar dalam niat itu ya Pak Ustadz ya. Ya harus tahu intinya manusia itu wa ma khalaqtul jinna illa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Gusti Allah ora pisan-pisan gawe menungso lan jin kejaba kanggo supaya ibadah maring Gusti Allah. Nah, ibadah karo Gusti Allah isone nembus maring Gusti Allah hubungane karo ati ya ki niat. Oh iya. Jadi atine iso resik saged apa? Saged selamat. Artinya sama tau apa? Besok saged ketemu karo Gusti Allah. Niku ati. Jadi nek cara Qur'ane ya berarti illa biqalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi memang gini ya Mas Ustadz ya. Untuk menjadikan hati kita itu menjadi hati yang bersih, hati yang bagus ya, hati yang indah, ketika hati kita selamat dari penyakit-penyakitnya hati. Maka untuk membahas penyakit hati, kita akan bahas untuk pertemuan yang ke depan. Untuk yang sekarang, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya setiap sesuatu itu tergantung niatnya, maka kita harus pintar-pintar dalam niat itu sendiri. Oke? Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jumpa lagi untuk minggu depan. Untuk sekarang bahwasanya niat itu penting untuk setiap ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.